Hai semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi bersama kita di podcast Kita Satu Podcast, Spill On Kita Satu Podcast. Nah, gak terasa nih Ci, ternyata kita sekarang udah masuki episode 3. Iya, episode 3. Kalau dilihat-lihat kayaknya suasana kita sekarang beda nih tempatnya. Iya, karena kita lebih ke ruangan outdoor ya. Biasanya kita ada di ruangan indoor yang sejuk-sejuk adem, tapi kita sekarang lagi menikmati sinar matahari ini. Dapet Lumayan banget panas ini tapi sinar matahari. gak apa-apa. Gak apa-apa, sehat. Nah, untuk episode kali ini kita bakal bahas tentang apa sih, Ci? Kali ini kita bakal bahas soal hobi yang berkedok prestasi nih. Widih, Iya, hobi tentang- berkedok prestasi Iya, gak tuh? tentang taekwondo nih kita. Ada siapa sih Ci bintang tamunya nih? Nah, saat ini kita udah ada bintang tamu kita dari mahasiswa UPJ yang hobinya tuh main taekwondo ya. Main taekwondo Iya, ya? main taekwondo, tapi menghasilkan prestasi yang unggul di UPJ ini maupun di internal atau di prodinya sendiri. Iya. Nah, saat ini kita ada Kak Acil sama Kak Lutfi. Say hi dulu dong. Iya, saya hai dulu dong. Halo. Manly banget ya, Aduh, atlet taekwondo. beda. Halo doang. Oke, jadi Kak Acil sama Kak Lutfi ini mahasiswa dari Prodi Manajemen Angkatan 2019. Mereka ini berkecimpung di UKM Taekwondo UPJ. Iya, benar banget. Nah, Nah, katanya ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Mungkin bakal dijelasin lagi sama Aura tentang latar belakang Kak Acil sama Kak Lutfi ini. untuk latar belakang Kak Acil dan Kak Lutfi ini, dia merupakan mahasiswa manajemen Universitas Pembangunan Jaya 2019. Mereka bergabung dalam UKM atau unit apa namanya UKM? Unit kegiatan Unit mahasiswa. kegiatan mahasiswa. Maaf guys, lupa. UKM Taekwondo. Nah, prestasi yang udah mereka raih ini cukup banyak banget. Yang jarang mungkin ya kita tahu, tapi sebenarnya mereka nih udah mengharumkan nama UPJ bahkan Iya. prodi loh. Bahkan prodi. Iya. Terus prodi juga kayaknya sayang nih sama dua kakak-kakak yang di sini Iya. ya. Soalnya sering banget kayak ngasih prestasi yang baik untuk prodi, terus itu juga bakal meningkatkan nama prodi semakin ke atas karena prestasinya tuh banyak. Jadi prodi tuh kayak dikenal sama prodi yang lain. Oh, Iya. manajemen nih keren banget, taekwondo berprestasi terus gitu. Salah duanya berkat mereka ini, salah dua Iya. ya, bukan salah Salah satu, satu, salah salah dua. Oke, oke. Nah, boleh kali Ci kita ajarin bintang tamu kita jargon kita dulu. Iya, oh iya, oke. Mungkin kakak-kakak bisa ngikutin kita ya. Kayak Udah tahu belum tadi. jargonnya? Belum. Nah, kalau misalkan aku bilang spill on, langsung kita satu podcast. Tanya tuh gini, kita satu podcast. Ya. Bisa? Bisa. Oke. Oke. Apa-apanya dari aku ya, Kak? Oke. 1, 2, 3. Spill on, kita Kita satu satu podcast. Yang belakang mana nih suaranya nih? Aduh. Nah, oke, kita langsung masuk aja kali ya ke pertanyaan-pertanyaan kita Iya, tentang Kak. untuk Kayaknya kita banyak pertanyaan yang bakal Banyak menarik. sih. Soalnya Karena taekwondo tuh kayak wah banget gitu, wah menarik banget, Iya, wah apalagi banget. prestasi-prestasinya. Nah, halo Kak Acil, Kak Lutfi. Halo. Sebelumnya kenalin dulu, nama gue Aura Krotel Aini, biasa dipanggil Aura, dan nih Nama gue Rosi Rahayu, tapi biasa dipanggil Oci. ya. Nah, jadi gue mau nanya nih, dari kalian berdua nih, sekarang kesibukannya lagi apa aja sih? Dari dulu. Boleh dari Oke, kalian. dari gua kesibukan sekarang kuliah, lalu ngajar taekwondo, lalu habis itu latihan taekwondo. Oke, selain latihan dia ngajar juga Ci, ternyata Oh, iya. hebat banget. Berarti biasanya kalau Lutfi ngajar anak-anak SD atau gimana tuh, Kak? Jadi gua ngajar itu macem-macem ya, dari anak kecil yang benar-benar umur 3 tahun sampai dewasa, orang tua pun ada. Oh iya, ada. Wih. Iya. Berarti keren banget ya, meskipun udah tua tapi semangat untuk olahraga tentunya taekwondo tuh masih tetap ada. Terus nanti kalau Lutfi ada kesusahan nggak atau perbedaannya gitu ketika mengajar yang tua atau yang kecil? Kesusahannya itu biasanya banyak yang ini susah tekniknya gitu, misalnya buat meragain ininya, tendangannya gitu kan. Kalau anak kecil juga biasanya pengennya main-main. Oh Kalau iya, orang pasti. tua kan juga kadang ini ya susah lah, ini nggak bisa geraknya, terbatas lah gitu. Tapi di Oke. antara kedua itu mana yang lebih sulit untuk kayak diajarin nih? Kalau yang lebih sulit tuh biasanya anak kecil. Oh iya, karena lebih sering pengen main gitu ya, Iya, anak main-main kecil doang. jadi pengennya main terus. Jadi kalau Mm-mm. anak kecil tuh ngajarnya beda, harus kita ajak dia fun atau happy gitu. Jadi dia Iya. mau menerima kita gitu. Kalau nggak ada, yang ada dia keliling-keliling lagi Iya, sama keliling-keliling. temen-temennya. Oke. Kalau Kalau dari Kak Acil Kak Acil? gimana nih? Kalau gue sendiri
sibukannya sama juga kayak Lutfi, kuliah, terus lagi ada magang-magang juga. Habis itu juga kadang-kadang tiap minggu ngajar, terus sama latihan taekwondo sih, itu aja. Ngajarnya bareng sama Kak Lutfi atau gimana nih? Oh beda. Oh beda. Oh, beda. Kebetulan Berarti beda. Nah. biasanya kayak ada tempat buat ngajar yang lain kah atau biasa di studio atau di mana gitu Kak? Kalau buat ngajar kebetulan karena gue sama Lutfi beda dojang, jadi kita sendiri juga kalau ngajar beda-beda tempat. Misal kalau ada yang private kan biasa di rumah masing-masing orangnya ya. Kalau misal kita bikin tempat sendiri itu biasa ada yang di sekolah, ada yang di lapangan, macam-macam lapangan, ada di kampus juga, kayak gitu sih. Cuma kalau gue kebetulan gue ngajar di satu tempat itu di lapangan. Oke. Tadi dengar-dengar ada tentang 2 jam. Apa nih 2 jam itu? Kita nggak tahu soalnya Iya, nih. Dojang. Iya, Dojang. apa? Dojang itu kayak tempat latihannya. Dojang tuh itu dari bahasa Korea, artinya tuh tempat latihan. Oh nih, ilmu baru. Oh, berarti taekwondo tuh salah satu cabang olahraga yang ada di Korea ya ternyata Kak. Berarti kakak berdua ini K-popers kah atau Wah. menyukai budaya Korea jadi melanjuti kayak apa ya bahasanya ya Ra? Kayak melanjuti Seneng atau menekuni suatu bidang olahraga yang ada di Korea gitu. atau karena Atau cuma emang karena tertarik taekwondo aja tuh sama fun. taekwondonya gitu. Lu gimana, Vi? Pertama gue sih tertarik, jadi boleh gue cerita dulu nggak dari awal gue? Boleh Boleh, banget. Bang. Jadi Silakan. gue latihan taekwondo tuh dari kelas 2 SD. Itu udah lama banget. Dari itu pertama gue nggak tahu itu taekwondo apa gitu. Jadi gue diajak sama teman gue. Ya, pertama tuh gue nggak mau tuh, apaan sih taekwondo gini, males gitu. Jadi ya pertama pas ikut lama-lama suka gitu karena olahraga gitu. Dan olahraga juga bela diri. Kan kita buat diri kita juga kalau misalnya ada apa-apa, ada begal atau kelitih lah kalau gitu. Itu di Jogja ya. Kelitih Nah, Jogja kan berarti udah dari kelas 2 SD nih sampai sekarang. Ada gak sih ngerasa tuh titik bosen atau fase bosen kayak gue capek banget nih buat bela diri, buat ikut ini? Ada gak? Jadi kalau bosan sih pasti ada, tapi karena udah ini jadi dikasih sama pelatih gue tuh buat ngajar, jadi nggak latihan aja gitu, jadi buat ngajar biar kenal sama orang-orang yang baru gitu, jadi kenal dengan kayak orang-orang yang lain dah, kayak sifat yang baru atau tempat yang baru lah. Jadi bosan tuh nggak ada, udah mulai hilang gitu. Oke, berarti dari pelatihnya sendiri ini apa ya? Notice nih kalau Iya. misalnya anak gue mungkin ada yang bosan, Pasti makanya dibawa ada ke lingkungan hal yang baru. iya, gitu. bener. Oke. Kalau dari Kak Asil sendiri gimana Kak? Kalau gue sendiri awal mulai ikut taekwondo itu pas kelas 7 SMP. Nah, itu ikut karena ya emang ngelihat kebetulan di SMP gue kayak itu deh satu-satunya apa ekskul seni bela diri. Jadi gue ikut itu. Ya gue ikutin itu, terus di SMP juga sering-sering ikut lomba. Jadi kayak apa ya, kayak karena taekwondo itu di SMP kayak gue jadi anak kesayangan gitu deh di sekolah. Anak kesayangan Iya. pelatih gitu. Bukan pelatih, anak kesayangan guru. Oh, Anak oke. emas. Iya, anak jadi emas. kayak teman-teman gue yang misal anak SMP kan celananya belum boleh apa dikecil-kecilin atau baju keluar-keluar, pasti diomelin kan. Kalau gue di sana kayak ya udah aja gitu, guru-guru ngelihat. Terus sebenarnya ini nggak baik juga sih buat teman-teman Ih, SMP kalau diikutin jangan dicontoh ya. dulu ya. Jangan ya. Yang positifnya boleh dicontoh. Gak disiplin Anda kalau ikutin. Terus juga jadi apa ya, kayak anak SMP dikasih kayak apa ya, kayak reward gitu deh. Kayak di SMP gue ada apel tiap paginya, disuruh maju tuh ke depan, dikasih tahu kalau gue menang ikut juara ini itu kayak gitu. Terus habis SMP ke SMA gue berhenti. Di SMA gue berhenti 3 tahun itu karena emang gue mau apa ya ngomongnya, nikmatin masa-masa SMA lah. Oh iya, Mau jadi main-main aja. vakum dulu ya Ah. habis dari taekwondo. Nah, kita udah ngobrol banyak nih. Iya, tentang motivasi. Iya, tapi kita belum tahu nih prestasi apa aja yang udah didapat nih dari kalian berdua. Selama ikut taekwondo di kampus, prestasi apa aja nih kira-kira dari Kak Lutfi sama Kak Acil? Boleh dari Kak Acil aja dulu kali ya. Oke, dari gue dulu ya. Selama gue taekwondo di kampus, yang gue ikutin itu ada Bandung International IPOMSE, terus ada turnamen Unahan RI, habis itu sama
internasional New York Eagles ya. Iya itu. Berarti udah ke kancah internasional dong Kak masuknya? Iya. Keren banget sih, keren banget sih. Kalau dari Kak Lutfi sendiri? Oke, selama gue di kampus, gue ikut kejuaraan yang pertama itu ada Biho Internasional, lalu kedua ada Bandung Internasional Pomse, terus yang ketiga ada IXB Indonesia Expo Battle, dan yang terakhir di New York Eagles Internasional. Berarti Oke, dua-duanya tetap iya. udah pernah masuk internasional, hebat Keren banget loh. sih prestasinya. Berarti yang tadi kan ada yang sama ya, dua, yang New Iya. York sama Bandung. Itu kalian kong kali kong Kak kayak Lut atau Kak Acil ikutan yuk atau gimana? Kalau di kampus sistemnya tiap ada turnamen pasti anak-anak taekwondo diajak-ajakin juga. Jadi otomatis yang mau ikut itu. Oh, jadi ngajak itu ke semua anak-anak taekwondo Iya. ya? Kak, untuk semua. Oke. Terus di kejuaraannya juga kan ada beda-beda apa nyebutnya? Kategori. Kategori. Oke. Kategorinya tuh berarti yang mana aja ya Kak? Oh, kayak berat badan gitu-gitu ya? Atau Kalau pasabuk? ini kan pomse itu kayak gerakan gitu. Jadi Oke. kalau di sini kayak ada apa gampangnya nyebutnya? Hafalan jurus gitu deh. Nah, jadi ada hafalan jurus dari 1 sampai 8 itu dipilih deh tuh masing-masing orang mau ngambil yang mana. Kayak gitu sih. Oh, berarti Oke. kalau taekwondo ini ada pakai hafalan jurus. Nih kalau gue salah tolong di ini nih ya. Koreksi tolong ya, anak-anak koreksi. taekwondo. Kalau di silat kan biasanya ada buat cabang seni atau cabang fighter. Iya gitu. mirip Ya, tuh oh, kayak gitu. mirip-mirip. Oke. Kurang ngerti sih kalau gue. Gue anak silat soalnya. Oke, jadi belajar ya. Belajar. Oke, berarti menarik banget nih prestasi-prestasi yang udah didapetin sama Kak Lutfi dan Kak Atsil. Mungkin kita lanjut aja kali ya. Ini kan tadi kita ngobrol seputar taekwondonya. Nah, kalau bahas tentang tips and trick biar bisa ngejaga kondisi stamina kakak-kakak yang ada di sini tuh gimana sih Kak? Kayak kalkulasi dari makanan, konsumsi makanan itu diperhitungkan nggak, kayak proteinnya tuh gimana atau protein vitamin itu kayak gimana biar tetap fit dan bugar gitu pas nanti mau latihan taekwondonya. Oh, kalau protein itu tergantung juga apa kita mau nurunin berat badan atau mau naikin berat badan. Karena tadi kalau di silat namanya fighter, kalau di taekwondo namanya kyorugi. Kyorugi. Kyorugi itu sama kayak itu 1 lawan 1 gitu. Nah, itu kan dibedain sama kelas-kelasnya sama berat badan. Kalau misal ada berat badan yang lebih atau over, itu biasanya ketemunya juga lawannya berat-berat juga. Oh. Bahkan yang enteng-enteng aja itu lebih ini lagi, lebih susah lagi lawannya. Karena dia badannya enteng, kurus, jadi tendangannya cepet gitu. Oh iya. Itu kalau Emang? makanan sih tergantung aja sih, nggak sama, biasanya sih pola makan yang dijaga. Biasanya tuh sehari 3 kali, terus maksimal tuh jam 7 udah stop itu makan, udah nggak boleh makan lagi. Ya kalau minum boleh gitu. Berarti di atas jam 7 nggak boleh ngemil-ngemil atau gimana gitu? Enggak, itu Enggak, untuk oh, jaga enggak. berat badannya. Oh, oke. Karena kalau Kak- udah di atas jam 7 makan itu yang bikin kita Iya. gemuk, Ci. bener. Acil juga sama kayak Kak Lutfi atau gimana? Sama nggak jauh beda sama yang Lutfi bilang. Terus juga tipsnya kalau misalnya mau latihan atau misal mau tanding atau ada keperluan buat olahraga lah, kalau bisa jangan makan yang pedas-pedas dulu ketika mau berkegiatan itu, soalnya ntar berpengaruh. Kita nggak bisa kayaknya, Ci. Kita makan Kayaknya seblak iya, mulu. kita nggak konsumsi bisa. seblak edik ya kita. Seblak, Tapi bakso aci, untuk kakak-kakak gitu. yang ada di sini tuh kayaknya sangat-sangat menghindari pedas gitu ya. Soalnya nanti bakal ngaruh nggak sih atau nggak terlalu gitu? Ya biasanya ngaruh, Ngaruh tuh, biasanya banget. lama-lama tuh perut panas kan, kita mau tendang juga jadi susah gitu. Iya juga sih. Kebagi rasanya. Iya, cuma kita aja deh yang makan seblak. Kalian atlet nggak usah, taekwondo biar kita nggak usah, aja. nggak usah. Terus nih, kan berarti untuk pola makan dan sebagainya itu dilihat dari tingkat kalian mau lomba ya, masuknya ke yang Tingkat kategori kesehatan. apa gitu. Nah, tapi pernah gak sih pas kalian mau lomba nih, kalian ini udah jaga banget kesehatan, tapi ternyata ya kita nggak tahu ya, tiba-tiba kalian Tiba-tiba, sakit gitu, iya. pernah gak? Tiba-tiba nggak fit gitu Iya. pas di hari H. Kalau itu alhamdulillah belum pernah sih. Iya, Jangan sama sampai sih. ya. Iya, jangan Jangan sampai gitu, sampai. belum Sampai. Oke, terus mungkin kita lanjut aja kali ya, Ci, boleh? Oke, berarti untuk kesehatan tuh penting banget buat dijaga ya Kak. Nah, kalau misalkan kita udah dikasih tahu nih tentang prestasi dan kesehatan, sekarang kita mau tanya nih Kak, proses untuk menempuh semua hal itu tuh kira-kira ada yang susah nggak Kak? Kayak suka dukanya gitu di taekwondo. Dari Lutfi dulu. Boleh dari Kak Lutfi dulu? Oke, kalau suka dukanya dari dukanya dulu sih.
Boleh. Biasanya kalau mau kejuaraan itu latihannya ditambah, bahkan hampir tiap hari tuh dari Senin sampai Minggu itu nggak ada berhentinya tuh. Kalau sukanya tuh biasanya pas kejuaraannya kita menang, kita kan jadi senang gitu. Pasti. Oh iya, selebrasi gitu ya. Selebrasi. Tapi kalau dukanya yang pas latihan itu, karena kita juga ada urusan lain atau tugas atau apa gitu kan, jadi benar-benar tiap hari capek gitu. Diporsir gitu ya kak. Tapi enjoy ya tetap jalan. Tetap enjoy gitu. Mau gak mau ya harus dilakuin gitu Harus latihannya. dilakuin. Kalau Kak Acil gimana? Apa sama? Sama juga sih kayak Lutfi, suka dukanya itu kayak kalau mau tanding tuh pasti porsi buat latihan nambah banyak deh. Biasanya tuh kalau nggak mau lomba atau sebelum lomba itu kalian latihannya berapa? Seringnya berapa kali gitu dibanding sama yang mau lomba kan tiap hari kan jadinya. Nah kalau nggak lomba itu latihannya Kalau nggak lomba tuh biasanya seminggu 2 kali gitu. Itu latihan juga satu kalinya tuh cuma 2 jam sih. oke. Kalau misalnya lomba setiap hari sama 2 jam Tetap atau sama 2 jam, cuma karena tiap harinya itu dan latihannya juga beda gitu. pasti lebih Lebih berat, capek. capeknya kerasa banget ya Capeknya kak. rasa. Nah, kira-kira nih kita udah ngobrol banyak nih Iya, tentang tentang taekwondo, prestasi mereka. Ada gak nih sepatah dua patah kata buat kita nih sebagai Penonton. MC dan juga penonton nih biar semangat ngejalanin hobi atau mungkin Iya. untuk mencari prestasinya gitu. Mungkin yang lagi nonton juga lebih termotivasi mungkinnya buat mencoba taekwondo, terus berguru mungkin ke Kak Acil atau Kak Lutfi, mungkin boleh Kak disampaikan kepada penonton. Hasil Oke, pesan buat teman-teman yang emang punya hobi, tekunin aja hobi kalian, itu udah paling benar. Jangan kayak, nggak apa-apa juga sih sebenarnya kalian nyari-nyari fokus kalian kemana, gonta-ganti hobi, tapi kalau bisa tentuin pilihan akhir kalian untuk kemana, jadi kalian bisa fokus ke situ. Gitu aja sih. Kalau dari Oke. Lutfi. Kalau dari gua, apapun hobi kalian, jalani aja hobi kalian, lanjutin terus. Mau hobinya macem-macem, mau olahraganya lain-lain, sepak bola, terus basket, jalani aja. Ikuti kejuaraan-kejuaraannya supaya dapat prestasi juga, dan prestasi itu bisa ini buat sertifikatnya, bisa kuliah ke luar negeri gitu. Wih, keren mantap sih. banget. Sama mungkin kalau ngejalanin enjoy aja. Iya, harus Iya, enjoy. enjoy. Enjoy the process intinya. Yang pasti kalau udah hobi sih pasti enjoy, Iya, enjoy. karena kayak tapi pasti bagian- selalu ada sih suka dukanya. Nah, nggak terasa kita udah ada di Di penghujung akhir nih. episode 3 nih Iya. pemirsa. Padahal kita lagi masih enak loh ngobrolnya Iya, tapi gak usah khawatir buat kalian yang mau ngobrol-ngobrol nih sama Kak Acil atau Kak Lutfi tentang taekwondo, bisa chat atau kontak-kontak di akunnya, nanti bakal Di Instagram. disisipin kali ya di Mungkin boleh nih di-spill dulu Di-spill dulu nih IG-nya, kalau misalkan- Instagramnya apa nih namanya. boleh. Apa dulu nih? Kalau IG nanti ada di bawah di sini. Oh, itu nanti di bakal bawah. disisipin ya di Iya, bawah. bakal ada di bawah nih. Oh, Sama ini nomor di juga ada di bawah. Oh, nomor buat apa nih? Nomor nih. BPKB keluar, tuh keluar. Oh, itu abang dong itu. Gak apa-apa. Apa-apa siapa tahu nomor rekeningnya nanti ada di bawah. Iya, Oh, siapa boleh tahu ada yang mau disebutin, transfer boleh. kali ya. Boleh, boleh. Oke deh, mau ucapin banyak-banyak terima Terima kasih kasih. banyak Iya, udah terima Kakak kasih Lutfi juga. dan Kak Acil yang bersedia hadir di episode 3 tentang hobi yang berkedok prestasi ini. Terima kasih karena telah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat. Juga terima kasih untuk penonton semua yang setia Tiap banget. nonton kita, dengerin kita di awal episode hingga saat ini mencapai episode 3. Pokoknya kita akan selalu hadir untuk menyampaikan atau memberi suatu episode yang sangat menarik. Tungguin Dan juga aja informasi-informasi iya, yang menarik informasi pasti yang sangat didapat. informatif dan menarik. Tungguin aja pokoknya di Kita Satu Podcast. Jangan lupa untuk dengerin episode selanjutnya, serta for more information kalian bisa cek di Instagram HMM_UPJ. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Boleh jargonnya dulu, Ci? Oh, jargonnya dulu. Spill on Kita Satu Satu Podcast. Bye bye. This beat